Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Aufani. Hari ini kita akan belajar yang namanya studi Quran Hadis. Babnya itu tentang Makiyah dan Madaniyah. Kita mulai dari awal, yaitu pengertian Madaniyah dan Makiyah dan Madaniyah. Jadi, menurut beberapa ulama itu diklarifikasikan menjadi tiga. Menurut apa ya? Menurut ulama itu ada tiga pendapat. Yang pertama adalah berdasarkan tempat turunnya suatu ayat. Kalau makiyah itu adalah suatu ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya. Dan selanjutnya untuk yang madaniyah itu adalah surat yang diturunkan di sekitaran Madinah. Misalnya kalau di Makkah itu di Mina, Arafah dan Hudaybiyah. Kalaupun di Madinah itu sekitarnya tuh seperti Badar, Uhud dan lain-lain seperti itu. Nah, yang kedua itu berdasarkan khitab atau seruan. Jadi dari ayat-ayat Makkiyah ataupun Madaniyah itu mempunyai dua perbedaan. Enggak, bukan dua perbedaan, tapi seruannya itu berbeda atau hitopnya. Jadi surat-surat Makiyah atau Makiyah itu ialah ayat Al-Quran yang berisi tentang hitop terhadap penduduk Mekah dan Madinah untuk penduduk Mekah, sedangkan untuk Madaniyah itu berisikan kitab yang ditujukan untuk penduduk Madinah, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah berdasarkan waktu turunnya. Eh, Makiyah ialah ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jadi semisal Nabi hijrah ke Taif ataupun yang lainnya, intinya itu sebelum hijrah ke Madinah, seperti itu. Akan tetapi untuk Madinah itu adalah ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah dan tinggal di Madinah. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah karakteristik makiyah pada setiap suratnya. Itu yang pertama itu mengandung lafal kalla itu disebutkan dalam 33 kali dan 15 surat. Selanjutnya, setiap surat itu mengandung seruan yaitu ya ayuhan nasu dan tidak mengandung ya ayyuhalladzina amanu kecuali surat Al-Hajj ayat 3. Selanjutnya ialah surat yang ada di Madaniyah itu selalu mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah, teman-teman. Yang keempat itu setiap surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah juga. Yang kelima adalah setiap surat itu diawali dengan beberapa huruf hijaiyah. Itu seperti alif lam mim atau alif lam ro atau ha mim. Nah, seperti itu teman-teman. Yang karakteristik di ayat Makiyah. Selanjutnya tuh di karakteristik ayat Madaniyah itu yang pertama itu setiap suratnya tuh berisi kaitannya kewajiban atau sanksi. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya disebutkan tentang orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Gitu. Yang ketiga, setiap surat di dalamnya ada dialog. Seperti yang kita ketahui seperti surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, At-Taubah dan lain-lain. Nah, jadi tadi kan ada kan yang di surat ayat Makiyah itu kan kalau di paling mudah seperti yang kita ketahui kalau di Makiyah itu ya ayuhan nasu. Nah, sedangkan untuk yang Madaniyah kita bisa ketahui itu selalu mengandung ya ayyuhalladzina amanu. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya cara menentukan maki atau madani. Itu ada dua cara. Cara pertama itu simain nakli. Itu berdasarkan riwayat sahih dari para sahabat yang hidup dan menyaksikan turunnya wahyu atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat mulai dari bagaimana, di mana dan peristiwa apa yang diturunkan bersamaan dengan wahyu tersebut. Nah, yang kedua adalah cara kiasi ijtihadi. Itu berdasarkan pada ciri-ciri Maki dan Madani
apabila surat Maki terdapat suatu ayat mengandung madani ataupun mengandung peristiwa madani, maka itu bahwa bisa dikatakan itu madani ataupun yang sebaliknya. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi tahu nggak sih teman-teman, ada beberapa surat itu yang masih menjadi perdebatan hingga pada hari ini. Antara klasifikasinya tuh Makiyah atau Madaniyah. Itu yang pertama, itu adalah surat Al-Fatihah. Termasuk dalam Makiyah. Tapi beberapa riwayat juga ada yang menyebutkan Al-Fatihah itu tergolong atau termasuk dalam surat Madaniyah. Jadi itu ada 12 surat. Contohnya seperti surat Al-Fatihah, surat Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Tagabun, Al-Mutaffifin, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Zazalah, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman sudah mengetahui yang kaitannya bagaimana cara kita mengetahui itu surat ini tergolong dalam Madinah atau Makaniyah. Terus teman-teman juga tahu bagaimana asal muasalnya kaitannya ini bisa termasuk dalam surat Madaniyah atau Makaniyah. Dan juga teman-teman juga tahu ini yang terakhir itu beberapa surat yang masih menjadi perdebatan antara ulama. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.